Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Hanan Fadiah, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1C. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia pertama ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara berbahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasikan adanya penyebaran bahasa ini ke hampir seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya ditemukan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, karena bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Karang Birahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengatakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan. Asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Nama Melayu muncul dari nama sebuah kerajaan yang didirikan di Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Melayu. Di kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, di mana akhir kalimat yang diakhiri dengan alfabet A akan diubah menjadi O, seperti misalnya kemano, yang merupakan dialek O dari kata kemana. Nantinya dialek Melayu ini akan berkembang dan menjadi semakin banyak ragamnya seiring semakin banyaknya tempat yang menggunakan dialek ini.
Dalam perkembangannya, penggunaan kata Melayu sendiri akhirnya menjadi jauh lebih luas dibandingkan dengan daerah kerajaan Melayu yang hanya mencangkup sebagian kecil dari pulau-pulau Sumatera. Hal ini disebut dalam Kakawin Negara Kertagama sebagai asal-usul mengapa Pulau Sumatera memiliki sebutan lain sebagai Bumi Melayu. Sejarah bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20 mulai ada perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Obrigtsen dan Persekutuan Tanah Melayu yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkinson 3 tahun setelahnya. Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat atau KRB dibentuk pemerintah Belanda sebagai bentuk intervensi pada tahun 1908 dan nantinya akan berubah nama menjadi yang dikenal baik sebagai Balai Pustaka. Dengan D.A. Rimke sebagai pemimpinnya, KRB menjalankan sebuah program pada tahun 1910, yaitu pembuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi dan fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberi nama Program Taman Pustaka. Akibat program Taman Pustaka yang diluncurkan oleh pemerintah Belanda, terjadi perkembangan yang pesat di mana 700 perpustakaan telah terbangun pada tahun 1912. Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca, yang akhirnya menuntun pada terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda, tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pada kongres ini juga, Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, yaitu Jawa dan Melayu. Dan Muhammad Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa pergaulan. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pengubahan ejaan, di mana ejaan pertama diberi nama ejaan Van Obrigtsen. Ejaan ini merupakan ejaan Melayu yang dituliskan menggunakan huruf Latin dan disusun oleh Charles Van Obrigtsen serta Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim sebagai pembantunya dalam penyusunan ejaan ini pada tahun 1896. Ciri khas ejaan ini adalah ejaan ini menggunakan I sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran serta sebagai pengganti huruf Y, pengganti huruf J sebagai pengganti Y dalam kata-kata yang, sayang, payah, dan lainnya. Penggunaan huruf OE sebagai pengganti U dalam kata-kata guru, buang, dan semacamnya. Penggunaan diakritik seperti petik satu untuk menggantikan huruf K seperti misalnya pada makmur, pak, tak, dan lain-lain. Ejaan pengganti Van Obrigtsen adalah ejaan Republik yang dikenal juga dengan nama ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 dan memiliki ciri sebagai berikut. Huruf OE
tidak lagi digunakan dan mulai menggunakan huruf U. Penggunaan petik satu untuk bunyi sentak digantikan dengan huruf K seperti misalnya sentak, tidak, tak, dan lain sebagainya. Penggunaan angka 2 untuk kata yang diulang-ulang seperti main-main, makan-makan, dan lain-lain. Tidak adanya perbedaan antara awalan di depan dengan kata depan di. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden dan menjadi dasar penulisan yang berlaku hingga saat ini. Dalam ejaan ini, ada beberapa hal berubah. Penggunaan huruf C yang menggantikan TJ seperti misalnya pada kata-kata contoh, candra, cacing, dan lainnya. DJ digantikan dengan huruf J. Penggantian CH menjadi KH, pengubahan penulisan NJ menjadi NY, perubahan SJ menjadi SY, dan yang terakhir, perubahan J menjadi Y. Sejarah bahasa Indonesia merupakan sebuah catatan yang syarat nilai perjuangan suatu bangsa untuk menetapkan eksistensinya di mata dunia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bukanlah perkara mudah, mengingat Indonesia sempat dijajah berkali-kali, dan hal itu mengubah cara pengejaan kata per kata meskipun tidak begitu signifikan. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, bahasa kasar, dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sejarah bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.